Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membaca laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang kita hasilkan itu prinsipnya bisa dibaca dan harus dibaca, ya. Kita coba bagaimana cara membaca neraca, ya. Saya akan membaca analisa pertama, ya. Ini contoh. Kondisinya neraca sebagai berikut, ya. Kita lihat. Di sini ada saldo awal. Di sini ada saldo akhir, ya. Jadi kalau membaca neraca itu harus dalam posisi perbandingan, ya. Ada saldo awal, saldo akhir. Kita lihat di sini, ya. Yang pertama kita lihat itu adalah aset kita naik. Aset naik itu ternyata kas kita yang naik, ya. Nah, kenaikan itu apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan pos neraca aset ini naik? Kita lihat sebelah kewajibannya. Di kewajiban ini apa yang naik? Ya sama dia naiknya. Kalau aset naik 5 juta, kewajiban juga naiknya 5 juta. Kita lihat penyebabnya adalah, kita ada keuntungan sebesar 5 juta. Ya. Jadi aset bertambah yang berupa kas bertambah itu disebabkan adalah kita memperoleh keuntungan. Ya. Ini cara membaca yang paling sederhana. Jadi kalau kita kesimpulkan, maka keuntungan sebesar 5 juta sudah dinikmati secara nyata dalam bentuk uang kas dan bank. Ini ada hasil yang diharapkan. Nah, ini biasanya dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil, ya. Misalnya pedagang asongan. Dia punya uang misalnya 100.000, kemudian dia belanja. Dia belikan barang-barang. Nah, mungkin dia jualan. Dia untuk tahu untung atau rugi cukup melihat uang saya bertambah atau tidak, ya. Jadi pengusaha kecil itu biasanya begitu. Kalau uang saya bertambah berarti saya untung, ya, gitu ya. Gampang aja. Jadi yang analisa paling gampang, ya. Kemudian kita coba analisa yang kedua. Nah, analisa yang kedua ini ya. Kita lihat dulu aset. Aset naik sebesar 5 juta. Tapi sekarang bukan hanya kas yang naik, piutang kita juga naik, ya. Nah, kita teliti lagi lebih jauh penyebab kenaikannya apa, ya. Jadi kenaikannya kas cuma 2 juta, tapi ada piutang naik 3 juta. Coba kita lihat. Tetap ternyata dari keuntungan yang sama, ya. Jadi kasusnya hampir dengan yang pertama. Untungnya 5 juta, namun berupa kenaikan kasnya hanya 2 juta, kenaikan piutang 3 juta. Nah, kalau kondisi seperti ini, apa yang kita dapatkan? Nah, kita coba simpulkan, ya. Keuntungan sebesar 5 juta masih tertahan dalam bentuk piutang sebesar 3 juta. Kondisi ini masih ada risiko kemungkinan piutang sebagian tidak dapat ditagih. Perlu dilakukan perhatian atas meningkatnya saldo piutang dengan mengurangi penjualan kredit atau meningkatkan usaha-usaha penagihan. Ya, jadi kalau ini naik, itu sebenarnya kita sudah untung, namun keuntungannya itu belum real. Keuntungannya masih ada kemungkinan tidak menjadi uang. Kalau piutang itu misalnya tidak dibayar oleh pihak ketiga, maka dia kembali menjadi sebuah kerugian. Jadi keuntungannya 5 juta ini, kalau misalnya ini tidak tertagih, maka itu sebenarnya untung hanya 2 juta, ya. Nah, itu jadi ini harus kita perhatikan. Ini piutang bisa ditagih apa enggak? Kalau bulan depan dia meningkat, nah itu berarti ada kecenderungan piutang akan macet, ya. Gitu. Jadi kalau terjadi seperti ini, ya kita harus mengurangi penjualan kredit. Ini misalnya kita jual kepada si A itu ternyata bayarnya susah, ya kita jangan jual lagi sama dia, gitu ya. Jadi ada langkah yang kita lakukan untuk melakukan suatu tindakan, ya. Dengan ada indikasi ini kita bertindak. Si B bayarnya rajin, ya kita boleh jual kredit lagi sama dia. Tapi si C agak susah bayarnya, ya jangan kita tambah piutangnya, ya. Oke, itu cara membaca analisa yang kedua. Sekarang
kita coba lihat analisa ketiga. Kondisinya hampir sama, ya. Aset naik. Namun sekarang kasnya naik hanya 500. Piutang bertambah 1,5, inventory bertambah 3 juta. Sumbernya tetap ya, dengan kondisi untungan kita dapat 5 juta, tapi penyebarannya menambah kas hanya 500, menambah piutang 1, tapi menambah inventory. Nah, ini apa yang terjadi kalau kondisi seperti ini? Nah, coba kita lihat apa kesimpulannya. Keuntungan sebesar 5 juta masih tertanam dalam bentuk piutang sebesar 1,5 dan persediaan meningkat sebesar 3 juta. Dengan risiko persediaan tidak laku karena busuk, misalnya kadaluarsa ya, atau karena hilang. Mungkin ada yang ngambil gitu ya. Nah, sehingga perlu meningkatkan perhatian terhadap persediaan dengan meningkatkan pengawasan atas pembelian. Nah, ini biasanya begini ya. Kalau bagian pembelian itu kan senang itu kalau beli-beli barang ya, karena dia dapat komisi. Jadi dia tidak melihat perusahaan perlu beli atau enggak. Yang penting dia beli, dia dapat komisi. Nah, ini sering kali terjadi sehingga inventory ini meningkat ya, karena dibeli tanpa memikirkan apakah penjualan kita lancar atau tidak ya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang bagian pembeliannya terpisah ya, bukan owner. Nah, dan perlu dilakukan stok 6 untuk mengetahui adanya pengeluaran barang yang tidak tercatat karena kelalaian, mungkin lupa nyatet, atau memang sengaja. Kalau sengaja itu ya memang barang itu diambil dan tidak dicatat, ya itu istilahnya ya dicuri lah ya. Jadi dicuri itu diambil tanpa diketahui, nah itu dengan sengaja. Atau kita melihat memilah-milah ada perjanjian sudah daluarsa, jadi misalnya barangnya udah busuk, tanggal daluarsanya udah lewat dan nggak bisa dijual. Nah itu resikonya akan begini. Jadi barang-barang yang tidak bisa dijual atau barang-barang yang memang udah daluarsa itu akan meningkatkan nilai inventory ini ya. Jadi perlu dilakukan stok 6 kalau terjadi peningkatan terus-menerus atas inventory ini ya. Jadi kita untung, tapi keuntungan itu menjadi tidak real. Karena dia masih nyangkut di inventory dan nyangkut di piutang ya. Oke. Itu cara membaca yang ketiga. Ini keempat. Kita lihat yang keempat. Yang keempat, ini kita anggap sama ya, sumbernya tetap keuntungan. Peningkatan kas hanya 500. Peningkatan piutang 300. Sedangkan persediaan tidak ya agak kalau dibandingkan dengan keuntungan yang 5 juta ini ya termasuk masih kecil ya. Sehingga kita harus konsentrasi, wah yang 4 juta lagi kemana? Kita untung 5 juta, kok naik sini cuma 1 juta. Berarti ada yang lain. Nah ternyata ada pembelian kendaraan bermotor sebesar 4 juta. Sehingga keuntungan yang 5 juta ini tersebar kenaikan kas, kenaikan piutang, totalnya 1 juta. Kita ada membeli kendaraan bermotor. Nah, apa yang perlu diperhatikan kalau kondisinya begini? Keuntungan sebesar 5 juta telah digunakan untuk membeli kendaraan bermotor sebesar 4 juta. Yang perlu diperhatikan adalah kendaraan bermotor yang dibeli bermanfaat untuk meningkatkan usaha atau tidak, ya. Jadi kalau kita menambah aset itu mesti dilihat aset itu aset produktif atau tidak produktif. Kalau misalnya kita menambah satu kendaraan ya, misalnya, tapi itu untuk memang mengangkut barang dagangan, bermanfaat meningkatkan jumlah volume penjualan, itu bagus, namanya aset produktif. Tapi kalau yang kita tambah beli motor cuman buat jalan-jalan, ya itu tidak meningkatkan penjualan, itu berisiko justru mengurangi untung ya. Kita lihat, karena dengan adanya tambahan kendaraan bermotor akan meningkatkan biaya usaha, antara lain biaya pemeliharaan dan penyusutan. Jika tidak meningkatkan penjualan, maka keuntungan yang diperoleh akan terus berkurang karena biaya meningkat, penjualannya tidak. Ya, jadi kalau kita menambah aset, itu harus memberi kemungkinan untuk menambah pendapatan. Karena penambahan aset itu berisiko menambah biaya, udah pasti. Nah, jadi kalau penekatannya tidak naik, ya itu justru akan menurunkan pendapatan ya. Untung ini bisa turun ya, karena ada tambahan biaya. Oke, itu analisa keempat. Coba kita analisa yang kelima.
Nah, kondisinya begini. Ini ada keuntungan yang sama ya, tetap 5 juta. Kemudian keuntungan itu menyebabkan aset lancar naik 1 juta, menyebabkan kenaikan aset tetap 500, sehingga keuntungan itu hanya meningkatkan aset sebesar 1,5 juta. Pada untungnya kan 5 juta. Diinvestasikan menambah nilai aset cuma setengah. Berarti ada 3,5 juta lagi yang digunakan untuk mengurangi kewajiban anuitas. Ekuitas jelas-jelas bertambah 5 juta. Berarti 3,5 itu jelas untuk mengurangi utang. Ya. Kita lihat yang dikurangi adalah utang usaha, utang bank. Ya, ini bagus ya. Jadi kondisi ini bagus karena keuntungan sebesar 5 juta dimanfaatkan untuk mengurangi utang. Ya, coba kita lihat kesimpulan. Keuntungan sebesar 5 juta telah digunakan dengan baik dengan mengurangi utang lancar sebesar 3,5 juta. Kondisi keuangan menjadi lebih sehat karena kekuatan pada modal sendiri meningkat ya. Jadi kita lihat perbandingannya. Ini kan modal sendiri ya, modal sendirinya naik tapi kewajibannya turun ya. Jadi kalau kewajiban turun, modal itu berarti makin kuat kita. Jadi posisi perbandingan modal dengan utang itu lebih bagus modalnya ya, modalnya makin besar. Tapi kalau kondisinya terbalik, modalnya menciut, utangnya bertambah, ya itu kondisinya buruk ya. Jadi kita makin banyak utang. Kalau ini kita utang berkurang, modal sendiri bertambah ya. Ini bagus. Oke. Kita lihat analisa ke-6. Nah, dalam kondisi 6 ini kita lihat total aset naik cuma 1,5 dari keuntungan sebesar 5 juta ya. Keuntungannya 5 juta. Kemudian asetnya meningkat 1,5. Nah, kita lihat di sini yang 3,5 juta ternyata dipakai menggunakan pelunasan utang jangka pendek hanya 1 juta, sehingga total pelunasan utang terus yang 2,5 juta kemana? Ternyata pemilik modal telah menarik modalnya sebesar 2,5. Jadi keuntungan yang 500 ini ya, yang 5 juta ini tersebar meningkatnya aset 1,5, mengurangi utang 1 juta, diambil oleh pemilik 2,5 juta ya. Jadi kita lihat kesimpulannya, sebesar 5 juta sebagian telah ditarik oleh pemilik modal, yaitu sebesar 2,5 juta. Namun demikian, kondisi usaha masih cukup baik karena ada sebagian utang lancar yang dikurangi sebesar 1 juta dan aset meningkat 1,5. Jadi walaupun duitnya diambil, dia ya tidak diambil semua ya, jadi masih dimanfaatkan untuk menambah aset, asetnya masih bertambah dan utangnya dikurangi ya, masih lebih bagus. Oke, kita masuk ke posisi ke-7. Nah, sekarang kita coba balik ya. Kalau tadi kita mikirnya untung terus nih ya, untung terus. Sekarang bagaimana kalau kondisinya rugi? Nah, kita lihat kalau perusahaan ini rugi. Nah, ini rugi ya. Perusahaan ini rugi. Akibat kerugian itu, kalau secara real, itu pasti akan mengurangi uang. Ya. Jadi kalau kita punya uang 10.000, terus kita belanja dan terus kita jual, pulangnya kita punya uang 7.000, itu berarti kita rugi ya, jadi berkurang. Coba kita lihat, kita rugi 3 juta. Nah, kerugian 3 juta itu ini menurunkan aset kita ya. Jadi kalau rugi, aset itu turun kalau tidak ada unsur lain. Nah, penurunan ini ternyata masih menambah aset ya. Jadi kita rugi tapi nambah aset, sehingga sebenarnya kita istilahnya kas kita berkurangnya lebih banyak. Karena kalau hanya dari rugi, maka kas itu hanya berkurang 3 juta. Tapi kas itu justru ada penambahan aset 500. Sehingga uang yang keluar, uang yang berkurang, itu 500 untuk beli aset,
piutangnya bertambah 500, inventory bertambah 500. Sehingga pengurangan kasnya itu menjadi 3 juta kerugian, 500 untuk menambah aset, 500 tertanam di piutang, 500 tertanam di persediaan, sehingga kas berkurang sebesar 4,5 juta ya. Jadi sudah rugi beli barang, masih nyangkut di piutang, masih nyangkut di persediaan, sehingga secara nyata uang kita berkurang sebesar 4,5 juta ya. Itu ya. Jadi kalau rugi, udah rugi ya, ditambah beli-beli ya, tambah banyak uang yang keluar ya. Berkurangnya uang menjadi tambah banyak. Oke. Kemudian di sini usaha mengalami kerugian sebesar 3 juta. Jika tidak terjadi perubahan yang besar pada komponen neraca lainnya, maka pemilik usaha akan merasakan bahwa saldo uang kas atau bank akan makin berkurang. Nah ya, begitu. Di neraca terlihat ada pengurangan stok kas sebesar 4,5 juta ya ini ya. Ruginya sih 3 juta, tapi kasnya berkurang 4,5 karena kasnya dipakai yang lain juga ya. Dipakai investasi, dipakai ada yang tertanam di piutang dan persediaan ya. Jadi begitu. Kemudian yang analisa ke-8. Nah, yang coba kita lihat yang 8. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Kita dasarnya rugi. Ya, rugi. Tapi walaupun rugi, di sini kita masih naik. Kasnya tetap naik, piutangnya naik, persediaannya naik, beli barang lagi ya. Jadi kita rugi, tapi asetnya tetap meningkat. Wah, kenapa bisa begitu? Kalau yang tadi kan kalau rugi pasti aset itu turun, tapi yang ini aneh. Kita rugi, tapi aset meningkat. Coba kita teliti. Apa sebabnya? Memang ini aset naik ya, sama 1,5. Kita rugi. Oh, ternyata utang kita bertambah ya. Jadi kita rugi namun tidak mengurangi aset karena kita nambah utang. Kita lihat utang apa yang bertambah ini ya, 4,5 ini utang. Jadi utang usaha memang dikurangi, tapi pinjam duit ke bank. Nah, jadi kesimpulannya rugi tapi kita pinjam uang, sehingga di sini tidak terjadi penurunan, justru peningkatan ya. Jadi ada kenaikan asetnya akibat dari tambahan utang ya. Jadi kesimpulannya, usaha mengalami kerugian sebesar 3 juta, namun aset perusahaan bertambah sebesar 1,5. Hal ini disebabkan perusahaan telah menarik utang bank sebesar 5 juta. Utang tersebut dapat menutupi kerugian sebesar 3 juta dan menambah aset sebesar 1,5, mengurangi utang besar ya. Jadi ini memang kalau dilihat ini, wah ini duit masih bagus, tapi kita sudah menambah utang. Ini kondisinya sebenarnya tidak sehat ya. Tidak sehat karena utang itu suatu ketika harus kita kembalikan. Itu yang jadi masalah. Pada saat kita utang mungkin tidak masalah, tapi kita harus mengembalikan. Nah, pengembalian ini tentunya kita berharap dari keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, ini akan semakin memburuk ya. Jadi laporan analisa ke-8 ini ya cukup prihatin ya. Ini memang kelihatan bagus, namun ada kondisi yang kurang bagus ya. Jadi begitu laporan keuangan itu dibaca, apa yang terjadi di perusahaan kelihatan ya. Itu buat neraca ya. Nah, jadi neraca itu lebih diarahkan ke naik turunnya nilai daripada masing-masing aset ini ya. Jadi di sini analisanya pada perubahan-perubahan ini. Nah, kalau rugi laba itu kita lebih gampang membaca grafik aja ya. Nah, contoh dengan melihat grafik ini, perhatikan bulan 1, 2, 3, 4, 5 ini kondisi perusahaan kita asalnya cuma sekian, sampai bulan 2 naik, bulan 3 naik. Nah, bulan 4 kita udah mulai mengalami penurunan ya. Jadi bulan 6-nya makin turun, dan ini kondisinya harus diperhatikan bahwa usaha kita semakin istilahnya mendekati bangkrut lah ya ini. Ini perlu ini. Jadi kalau lihat laporan keuangan itu, kalau lihat rugi laba, lihat ini dulu ya. Ini dulu yang dilihat. Ini
grafiknya kayak apa. Ya baru nanti didalami lagi. Nah, kalau kita ingin lihat tahunan, ya ini terjadi tahunan. Nah, jadi tahunan itu awalnya kita usaha dengan kondisi yang terus membaik, ya naik terus ke atas. Ya, yang merahnya juga ikut naik. Tapi kemudian dia turun. Nah, turun. Nah, ini data beneran ya, ini salah satu klien saya. Kita perhatikan 2009 dia masih tinggi ya 2000. Nah, tapi begitu masuk 2020 mulai nurun. Nah, ini ada sebabnya ini. Kenapa dia turun ya? Ini gara-gara COVID ini. Jadi ini data beneran. Gara-gara COVID itu kelihatan ya dampak dari si COVID itu ya. Ininya turun, grafiknya turun ya, turun sampai tahun 2022 ini kebetulan ini belum berakhir ya, baru setengah bulan, baru setengah tahun. Jadi kemungkinan 2022 ini akan mendekati 2021 ya. Nah, jadi begitu ya, laporan keuangan itu bisa dibaca. Jadi ada manfaatnya ya. Nah, kemudian satu lagi yang penting, karena ini harus dibaca, maka laporan keuangan ini juga harus disajikan tepat waktu, kondisi sekarang ya. Jangan kita membaca laporan keuangan tahun lalu, itu manfaatnya kurang. Jadi kalau membaca laporan keuangan itu, misalnya sekarang bulan Juli, ya kita baca yang paling tidak yang bulan Juni sebulan yang lalu. Lebih bagus kita bisa membaca yang pada hari ini, itu jauh lebih bagus ya. Jadi ini adalah cara membaca laporan keuangan. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya, bagaimana kita membaca laporan keuangan, tapi dari laporan keuangan yang sesungguhnya ya. Kalau ini kan cuma angka-angka yang saya karang-karang ya untuk mudah memahami. Nanti kita lihat yang benar-benar terjadi dan benar-benar salah satu klien saya ya. Jadi kita akan lihat video berikutnya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan membaca laporan keuangan dari laporan keuangan yang nyata ya. Kalau tadi kita menggunakan angka-angka yang istilahnya cuma contoh, dalam video yang sekarang saya akan jelaskan bagaimana kita membaca laporan keuangan dari data yang betul ya. Jadi ini salah satu klien saya yang kebetulan namanya saya samarkan ya. Kita masuk ini Sandi. Oke. Kita buka buku besar. Nah, kita coba membuka neraca ya. Gimana cara membaca neraca ini? Oke, saya pilih neraca. Saya ubah, saya baca neraca per Juni saja ya. Neraca per Juni ini saya pilih Juni dengan tanggal neraca. Nah, ini neracanya. Neraca ini ada dua macam, ada skontro, ada stapel ya. Kita coba buka yang skontro. Nah, yang skontro terlihat seperti ini ya. Terlihat rapi. Nah, skontro ini itu lebih banyak digunakan untuk melihat apakah neraca aset itu dengan kewajiban ekuitasnya itu seimbang atau tidak ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan untuk ini ya, mengenai seimbangannya yang kita lihat ya. Nah, untuk analisa yang lain ini kelihatannya agak susah ya, kita agak susah menilainya karena tidak memiliki perbandingan ya. Jadi angka perbandingannya nggak kelihatan, apakah ini naik turun nggak kelihatan ya, kecuali kita hitung pakai kalkulator, jadi tidak praktis. Nah, berikutnya kita lihat yang ini, yang stafel. Nah, yang ini sangat berbeda dengan yang pertama. Badan neraca stafel ini memang antara aset dengan kewajiban modal, dia menjadi dua halaman. Tetapi kita mendapatkan satu nilai perbandingan ya, perubahan daripada aset itu terlihat, ada kolom perubahan. Nah, sekarang kita coba mulai membaca. Kita lihat ini ada penurunan aset ya. Jadi dari sini ke sini aset itu turun. Nah, turunnya itu
Apa sebabnya? Coba kita analisa. Di sini secara kas bank itu ada kenaikan nilai, tapi piutang turun. Berarti ini piutang ini sudah mencair menjadi kas bank, ya. Piutang cair sebesar 136 juta, tapi kas banknya hanya 78. Berarti piutang yang sudah cair ini udah sebagian dibelanjakan lagi, ya. Jadi kalau ini utuh tentunya semua ke sini, tapi karena ini berkurang berarti ini sudah dimanfaatkan lagi uang yang cair. Antara lain untuk membeli peralatan, ya. Jadi kita ada pembelian peralatan. Jadi di sini terlihat ada pembelian peralatan. Nah, kalau kita hitung dari 136 ini digunakan untuk beli peralatan 25, sebenarnya masih bersisa 100 juta lebih, ya. Tapi ternyata kenapa kasnya hanya bertambah 78? Nah, berarti ada uang kas yang digunakan untuk hal lain. Nah, makanya ini ada 32 juta. Itu kemungkinan besar digunakan untuk mengurangi kewajiban dan modal, ya. Jadi ada 32 juta ini untuk mengurangi sisi kewajiban dan modal. Coba kita lihat, ya. Dari sisi kewajiban dan modal kita lihat di sini. Nah, sama ya, 32 juta juga ini berkurang. Kemungkinannya berkurangnya kewajiban dan modal ini ada dua. Yang berkurang itu kewajiban atau yang berkurang itu ekuitasnya. Coba kita analisa lebih jauh. Kalau dilihat dari ekuitas, ini ada keuntungan. Wah, sebenarnya harusnya kalau tidak ada pembayaran lain, ini seluruhnya menjadi tambahan kas. Nah, memang di sini terjadi keuntungan. Tapi kalau kita lihat ini kewajiban, ya, kewajiban lancar berkurang. Kewajiban jangka panjang bertambah. Jadi secara total kewajiban itu turun sebesar 31, ya. Nah, pelunasan ini ternyata berasal dari keuntungan besar ini dan dari pencairan piutang, ya. Jadi aset yang turun sebesar 32 sebelah debat, ya, sebelah debat yang ini sebelah debat ini turun, ya. Itu digunakan sebesar 32 jutanya untuk membayar utang, ya. Jadi utangnya dibayar dari penurunan piutang dan dari perolehan keuntungan, ya. Jadi begitu cara kita membaca neraca, ya. Jadi dengan adanya kolom perubahan ini kita bisa langsung lihat, oh, utang kita turun, oh, kita untung. Terus kemudian bagaimana korelasinya dengan sebelah aktiva ini, ya. Jadi begitu, ya, kita bisa baca. Nah, kalau kita lihat ini ada suatu keuntungan, ya, keuntungan perusahaan. Kita coba sekarang ngecek bagaimana cara menganalisa keuntungan ini, ya. Oke, kita lihat keuntungan itu, kita senangnya lihat grafik kalau keuntungan. Kita lihat di sini ada grafiknya, kita hitung. Nah, kalau kita lihat perusahaan ini biasanya rugi. Tapi pas di bulan 6 ini memang ternyata benar dia untung, ya, untung. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ya, lebih jauh, apa benar dia untung, ya. Kita lihat grafik biaya pendapatan, ya. Kita lihat dari pendapatan, oke, ya, pendapatannya sampai bulan 6 ini masih wajar. Tapi kalau kita lihat grafik biaya, ini ada yang nggak wajar nih. Biaya itu biasanya di atas 1,5, ini turun sedikit, tapi ini turunnya jauh. Jadi ini perlu kita pelajari berlanjut. Penurunan biaya ini ada dua alternatif. Apakah karena memang ada penghematan atau ada transaksi biaya yang belum diinput, ya, belum diinput. Nah, jadi setelah kita melihat rugi labanya, ya, memang ada keuntungan ini bulan 6. Tapi apakah real? Karena ini ada
nilai biaya yang kelihatannya masih harus diteliti lebih jauh ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu kita membaca laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu ada bunyinya kalau kita tahu cara membacanya ya. Oke, ini kita keluar, kita lihat lagi. Bisa juga tahunan ya, kita bisa lihat juga tahunan, bisa kita analisa. Oh ini 2 tahun, ternyata tahun lalu untung, tahun ini masih rugi ya. Oke. Nah, kalau bagi para akuntan, biasanya mereka menggunakan analisa yang ini ya. Mereka menggunakan analisa rasio. Jadi ini para akuntan biasanya karena sudah mahir membaca laporan keuangan, mereka akan menggunakan ini ya. Nah, ini ada satu analisa rasio yang memang ini tingkatnya sudah tingkat agak tinggi ya. Jadi ini biarlah para akuntan yang membaca. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang masih baru belajar ya, belajar bagaimana kita memanfaatkan laporan keuangan, mungkin ini bisa dipelajari kemudian ya. Kemudian oke. Nah, jadi kembali lagi bahwa laporan keuangan itu pada dasarnya bisa dibaca ya, dan pembacaannya yang sederhana saja seperti tadi ya. Jadi kita baca laporan keuangan secara sederhana saja, gampang, tidak terlalu rumit ya. Ini kita pakai yang ini. Jadi kita cuma membaca, oh ini kas tambah, piutang berkurang, oh ini ada tambahan dari peralatan, kenapa kita beli peralatan baru ya. Jadi kita ngontrolnya yang ringan-ringan namun bermanfaat ya, bermanfaat. Nih, oh utang kita ternyata turun, berarti bagus. Ini ada kenaikan, berarti kurang bagus. Tapi secara total utang itu memang dikulunasi ya, dan kita punya keuntungan, dimanfaatkan untuk ini ya. Oke, saya kira itu contoh dari pembacaan laporan keuangan yang real ya. Ini benar-benar terjadi dan ini benar-benar ada ya. Ini salah satu klien saya. Oke, saya kira cukup mungkin untuk membacakan laporan keuangan yang real ini ya. Jadi secara kesimpulan, laporan keuangan itu pada dasarnya harus dibaca, jangan hanya dibuat. Kalau dibuat tidak dibaca ya tidak ada manfaatnya ya, kuranglah manfaatnya. Lebih bermanfaat kalau kita baca ya. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan saya tentang cara membaca laporan keuangan. Sekian, terima kasih ya.